Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Syafil Ummah yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bermuajahah di masjid kita yang tercinta ini dalam rangka mengikuti kajian menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya minat dhulumati ilan nur, dan yang kita harapkan syafaatnya wujud di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa puasa kita sudah masuk di 10 hari yang ketiga atau yang terakhir. Artinya bahwa sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Maka dari itu tidak ada sesuatu hal yang harus kita lakukan kecuali meningkatkan aktivitas kita, meningkatkan ibadah kita, mumpung sisa-sisa Ramadan ini masih akan kita lampaui bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memotivasi diri kita, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita semuanya. Ada 4 janji Allah di dalam Al-Quran kepada kita. Kalau Allah berjanji itu pasti akan ditepati. Kalau kita yang berjanji ini yang kadang-kadang kita masih sering tidak menepati. Tetapi kalau yang berjanji Allah, kita yakin bahwa itu pasti akan ditepati. Padahal Allah itu adalah Tuhan kita. Tetapi Allah berjanji kepada makhluknya, kepada kita semuanya ini. Bayangkan, itu sesuatu yang luar biasa. Padahal Allah itu adalah Sang Khalik. Yang butuh itu bukan Allah, kita sebenarnya kepada Allah itu. Seandainya kita semua ini tidak beriman kepada Allah, Allah tidak rugi. Allah tidak rugi sama sekali. Seandainya kita ini semua ingat kepada Allah, sedikit pun Allah tidak rugi pada. Justru kita ini yang rugi kalau kita tidak bertakwa dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Allah saking beliau itu memiliki sifat Ar-Rahman Rahim, welas asih kepada kita semuanya, Allah masih berjanji kepada kita di dalam Al-Quran itu. Apa 4 janji Allah itu? 4 janji Allah itu yang pertama adalah apabila kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, maka Allah berjanji akan menambah nikmat itu kepada kita semuanya. Maka dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Maka ketika kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah berjanji akan menambah nikmat itu kepada kita. Tetapi ketika kita tidak bersyukur atas nikmat itu, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kalau kita menghitung nikmat Allah kepada kita ini, subhanallah, tidak bisa kita menghitung. Jangankan kalau sehari penuh, kita duduk begini saja, kalau kita tidak mau bersyukur, masya Allah, luar biasa kita ini telah ingat kepada Allah. Kita ini oleh Allah diberi nikmat sakit bernafas dengan nafas yang bebas tanpa beli nyun sewu. Lek kita kadang sambang orang sakit ke rumah sakit niku, ada yang sakit sesak napas ngoten, di oksigen ngoten niku tumbas Bu, oksigen niku larang ternyata. Riyen ketika usum covid niku, tabung sing kecil niku langka mencari, karena kalau tidak ditolong dengan itu menjadi sesak napas dan tidak tertolong. Ya kita ini sekarang nafas lega tanpa bayar, bebas seperti itu. Ini nikmat Allah yang luar biasa yang mesti harus kita syukuri. Sebentar lagi maghrib bisa menikmati, lidah kita menikmati betapa segarnya minuman seperti ini. Hangat, enak ini meh. Segar. Lek pas kapan hari es nggih ngoten. Bisa merasakan warna-warni dan rasa-rasa di lidah kita ini. Hangat ya enak, adem ya tan saya enak, pedes ya enak, gurih ya enak. Nikmat luar biasa niku. Nah, ngoten-ngoten niku mboten kehitung oleh Allah. Ini loh, nikmatku wis tak sampean los. Maka ketika seperti itu kita tidak bersyukur, maka inilah sebenarnya kita ini menjadi orang yang mengingkari nikmat, maka azab Allah ini akan menimpa kepada kita. Bagaimana cara bersyukur? Ya tentu dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih. Jadi belum nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat rezeki kita. Jadi kadang-kadang kita ini kan salah persepsi, Bu. Nikmat niku selalu kita persepsikan dan rezeki. Rezeki ini akeh melimpah, duit akeh ngoten. Wah, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kami sekeluarga. THR cair tanpa potongan sedikit pun misalkan. Selalu teridentifikasi dengan rezeki. Padahal nikmat-nikmat yang lain yang tidak teridentifikasi dengan rezeki itu lebih banyak. Maka ampun terlena lepas rezeki ini wadah merasa bersyukur karena nikmat oleh Allah SWT. Tetapi ketika pas rada seret rezeki ini, masya Allah, ini Gusti Allah kok seret men rezekiku dan lain. Nikmat yang lain seolah terlupakan. Lah niku mboten bareng. Jadi ukuran ini bukan hanya rezeki, tapi yang lain itu ada ukurannya. Itu yang pertama, janji Allah. Jadi janji Allah yang pertama, siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mendapat nikmat itu. Tetapi bila kita tidak bersyukur, maka sesungguhnya adab Allah sangat pedih. Yang pertama itu. Bahkan suatu ketika Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tufattiru rajilah rijalah. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, ittasana hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Faqala ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Rasulullah itu biasanya jika beliau sholat, beliau itu berdiri sangat lama hingga kakinya niki mengeras kulitnya. Kaki niki mengeras. Kados kaki kula ngoten niki. Dan niki mengeras mergo gawan bayi niki. Kene ngarit akhirnya malah meledak-meledak. Wahai Rasulullah, Aisyah bertanya, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu itu telah diampuni oleh Allah?
Nyapa Rasulullah kok sampai ngoyo seperti itu? Padahal jenengan itu sudah diberi sifat maksum, dijaga dari dosa. Rasulullah itu mboten gak ada dosa blas, soalnya pun dijaga oleh Allah. Ning nyapa ngibadah ngadeg sampai sikile niku kapale kandil meledak-meledak kaya sikile wong desa. Ngoten niku. Apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah ngantos ngoten niku bukan berarti kemudian dia itu biar ibadahnya enggak, karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada Rasulullah. Ngoten niku. Jadi bukan berarti lek wis oleh Allah dijaga dari dosa kemudian beliau kemudian wis aku santai ae. Nyapa wong selanti dosa dan lain-lain. Ternyata mboten. Rasulullah justru meningkatkan ibadahnya, sholatnya ditingkatkan berlama-lama sampai kakinya bengkak seperti itu. Ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, janji Allah adalah apabila ada hamba yang selalu mengingatku, maka aku juga akan mengingat kepada hambaku itu. Allah akan mengingat hamba yang selalu mengingat kepada Allah. Ini janji Allah yang nomor dua. Sing sapa wonge selalu mengingat kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kepada hambanya itu. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kepada kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, apa sih istimewanya diingat oleh Allah? Ngapunten niki. Niki ibarat ingatan. Jangan orang tua, anake lunga adoh, anak iki ndak tau ngebel belas. Bocah iki piye to ora eling blas karo wong tuane. Ngoten nupin, perasaannya pripun kira-kira? Utawa duwe dulur, waduh. Dulure iki sak kandung wong loro ndil. Sitok waduh, tapi sugih. Sing kene sitok ndak patek sugih. Sing sugih ndak tau ngebel belas. Piye to dulurku iki ndak tau ngebel belas, ora ingat belas. Niku pasti ada perasaan yang bukan sekeco. Lah niki Gusti Allah Tuhan kita. Bisa bayangkan, lek Allah tidak ingat kepada kita, kira-kira piye dadine kita. Maka Allah berjanji, sing sapa wong gelem mengingat kepada aku, insyaallah saya akan mengingat kepada hambaku itu. Jadi diingat oleh Allah niku kenikmatan. Dan Allah berjanji kepada kita. Maka siapa yang tidak mau mengingat kepada Allah, nggih pun ngarep-arep Gusti Allah ingat kepada kita. Ngoten bali ngoten. Enggak tahu. Nyapa dulur atau tahu ingat kepada kita, mungkin kita juga tidak ingat kepada dia yang di sana. Ngoten niku contoh bahwa. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui ibadah itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah dan akan semakin meningkatkan ingat kita kepada Allah. Maka mengingat itu penting sekali. Niku sing nomor kali. Janji Allah dalam Al-Qur'an, sing sapa wong ingat kepada aku, maka aku akan mengingat kepada hambaku itu. Yang ketiga, janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa seluruh hambaku. Dengan catatan ya doa ini bersungguh-sungguh. Maka siapapun yang berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, kepada Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ngoten niku. Sing sapa wong berdoa dengan sungguh-sungguh, insyaallah akan mengabulkan doa-doanya. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi yang dibuatan purun berdoa niku orang sombong namanya. Jadi ngatos-atos. Bisa Allah berjanji sing sapa wong berdoa pasti akan mengabulkan. Nah, kita ini manusia, makhluk kita ini pasti butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sing sapa wong boten purun berdoa niku namanya orang yang sombong. Orang sombong seperti itu. Maka di dalam hal berdoa niku memang kita ini doa itu kan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda ini,
Artinya ngeten, dawa soal hadis, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalam dosa dan memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikannya salah satu dari ketiga hal. Yang pertama, doa itu ada tiga hal. Yang pertama, Allah akan mengabulkan dengan segera. Kemudian yang kedua, mengakhirkan untuknya di akhirat atau memalingkannya. Atau yang ketiga, tidak dikabulkan. Memang ada doa yang tidak dikabul oleh Allah, tetapi bukan berarti ketika doa tidak dikabulkan itu kejelekan bagi kita, belum tentu. Maka mboten barang putus asa. Yang pertama, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah dengan sesegera mungkin. Yang kedua, dikabulkan tapi ditunda, tidak sekarang. Atau yang ketiga, memang tidak dikabulkan, tetapi tidak dikabulkan itu bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan, ini kebaikan bagi kita. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dengan ingat kisahnya Sa'labah. Dia orang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia miskin. Ketika dia mau sholat, bergantian sarungnya dengan istrinya, gantian, karena saking imannya. Oleh Allah, dia berdoa kepada Allah, mohon diberikan kaya, biar kaya. Setelah kaya, apa yang terjadi? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala malam. Nauzubillah min dzalik. Nah, bisa jadi doa yang kita minta tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangan-jangan ketika doa itu dikabulkan justru akan mengurangi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh putus asa, buatan usah frustasi. Doa aku tidak dikabulkan. Nah, tidak dikabulkan itu belum tentu kejelekan bagi kita. Ini bisa jadi itu justru kebaikan bagi kita. Ngoten nggih. Inilah pentingnya kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pun bebeli ngoten. Yang keempat, kita akan menghindarkan, Allah akan menghindarkan azab kepada siapapun apabila kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah janji Allah kepada kita dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan janji Allah itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga janji Allah kepada kita betul-betul tertunaikan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi mengatakan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Marilah pengajian kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.